subsidi energi lahan rakyat yang membutuhkan kan terus hadir dalam mengawal distribusi agar tetap sasaran ini komitmen menindak tegas suatu penyimpangan. Saya selaku Kapolres Bogor didampingi Bapak dan Lanut Atang Sanjaya, Bapak Bupati Bogor, Bapak Ketua DPRD, dan juga rekan-rekan dari Perhutani dan Pertamina. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan press conference untuk pelaksanaan ungkap kasus 7 tindak pidana yang terdiri dari 5 kasus tindak pidana terkait minyak bumi dan gas berupa penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Selanjutnya terdapat 2 perkara tindak pidana mineral dan batubara minerba berupa pengolahan dan tambang emas ilegal yang kesemuanya ini didapatkan dalam periode 1 bulan terakhir. Adapun total tersangka yang diamankan sebanyak 15 orang tersangka. Pengungkapan kasus ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang tercantum dalam Asta Cita beliau dan juga arahan dari Bapak Kapolri, di mana seluruh Polres jajaran dengan para Forkopimda diwajibkan untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait subsidi energi dan menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan. Dan selanjutnya bahwa yang pertama terdapat tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi sejumlah 3 kasus. Untuk TKP-nya ada di 3 tempat. Jumlah tersangka, total tersangka ada 9 orang, di mana motif para tersangka ini adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM atau LPG bersubsidi dengan non-subsidi. Barang bukti yang diamankan untuk yang BBM bersubsidi terdapat 4 unit kendaraan roda 4, yaitu 1 unit Avanza, 1 unit Fortuner, dan 2 unit Carry untuk mengangkut BBM bersubsidi yang kemudian nanti akan dijual ke lokasi-lokasi yang tidak bersubsidi. Dalam kejahatan ini mereka berkolaborasi dengan 3 orang oknum pihak SPBU yang sudah kami amankan juga. Mereka membeli Pertalite, kemudian membeli solar secara berulang di SPBU menggunakan puluhan barcode dengan berganti-ganti plat nomor yang kemudian diperjualbelikan kembali dengan harga non-subsidi. Kita juga menangkap 2 kasus penyalahgunaan LPG subsidi 2 orang tersangka. Jadi dua-duanya ini selaku pemilik dan operator dari usaha tersebut. Barang bukti yang diamankan terdapat 589 tabung gas subsidi ukuran 3 kg, kemudian 195 tabung gas ukuran 12 kg, 3 unit kendaraan yang berupa 2 mobil box dan 1 pickup untuk mengantar mendistribusikan gas-gas tersebut. Kemudian kami amankan juga 20 alat suntik modifikasi dan 1 unit timbangan digital, yaitu mereka memindahkan tabung gas subsidi yang 3 kilo ini, jadi 4 tabung yang 3 kilo ini dipindahkan ke tabung yang 1 tabung yang 12 kilo yang kemudian dijual dengan harga non subsidi. Kemudian yang ketiga yaitu tindak pidana minerba. Kita menertibkan tambang emas ilegal dengan jumlah tersangka yang diamankan 4 orang. Terdapat 1 buah alat gelundungan, ini biasanya dipakai untuk memisahkan material tanah dengan logam. Kemudian beberapa karung berisi batuan yang diduga itu batuan-batuan yang mengandung emas, serta bahan-bahan kimia pemurni. Terhadap para pelaku terkait kasus migas dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Migas sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun. Kemudian terkait emas ilegal disangkakan pasal 158 dan atau pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan dijatuhi denda maksimal yaitu denda kategori 8. Itu sekitar 10 miliar. Maka tugas pemerintah daerah Kabupaten Bogor bersama TNI, bersama Polri,
adalah mengawal bersama-sama agar kebijakan tersebut betul-betul diimplementasikan sesuai dengan peruntukannya. Jadi dengan adanya penegakan hukum ini memastikan bahwa penyaluran energi, subsidi energi oleh pemerintah ini menjadi lebih tepat sasaran.